anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, kemarin itu kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pecahan campuran. Nah, materi pertama yang akan kita bahas atau kita belajar yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, materi ini sudah kalian pelajari di kelas 4, tapi di sini Ibu akan mengulang lagi supaya kalian lebih ingat sebelum kita masuk di penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak penjelasan Ibu yang berikut ya. Ini ada pecahan biasa 17/4. Nah, kita akan merubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Nah, kalau kita merubah pecahan biasa jadi pecahan campuran, kalian harus ingat yang pertama itu pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya supaya nantinya bisa dibagi. Kalau pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti kita tidak bisa rubah jadi pecahan campuran. Yang ada kita hanya bisa rubah jadi pecahan desimal. Nah, di sini pecahan 17/4 pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, cara untuk kita rubah menjadi pecahan campuran yaitu kita menggunakan pembagian berekor. Nah, di sini 17 kita pakai pembagian berekor ya, dibagi 4. Nah, 17 bagi 4 kita lihat dari angka paling kiri, yaitu angka 1. 1 dibagi 4 bisa tidak? Ternyata tidak bisa. Jadi kita ambil lagi angka 7 menjadi 17. Nah, 17 bagi 4 ini kalian fokusnya di perkalian 4. Nah, kalian lihat berapa kali 4 yang hasilnya dekat dengan 17 atau sama dengan 17. Nah, berapa anak-anak? Iya, 4. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Nah, 16 itu dekat dengan 17. Berarti kita tulis angka 4 di sini. Nah, 4 dikali 4 hasilnya 16. Kurang 7 kurang 6 hasilnya 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Nah, 0 itu tidak perlu kita tulis karena dia ada di depan. Nah, jadi sisa dari pembagian 17 bagi 4 itu adalah 1. Nah, sisa 1 ini yang jadi pembilang. Kita tulis di sini per 4 ini yang kita tulis tetap jadi penyebut. Jadi hasilnya adalah 4, 1/4. Ini adalah hasil pembagian dari 17/4. Yang awalnya jadi pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, selanjutnya contoh yang berikut ada pecahan 23/3. Ini adalah pecahan biasa. Kita akan rubah dia jadi pecahan campuran. Kita pakai pembagian berekor. 23 dibagi 3. Nah, kalau dibagi 3 berarti kalian fokus di perkalian 3. Nah, sekarang kita ambil angka yang pertama yaitu 2. 2 dibagi 3. 2 bagi 3 bisa tidak? Ternyata tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 3. Berarti kita ambil angka 3 jadinya 23. 23 bagi 3 berarti kalian harus lihat di perkalian 3. Berapa kali 3 yang hasilnya itu dekat dengan 23 atau sama dengan 23. Kalian harus ingat juga kalau tidak boleh lewat dari 23. Nah, 23 bagi 3 itu berapa ya? Iya, ternyata 7. 7 kali 3 itu 21. Berarti kita tulis 7 di sini. 7 dikali 3 kita tulis hasilnya di sini 21. Baru kita kurangkan. 3 kurang 1 itu hasilnya 2. 2 kurang 2 itu hasilnya 0. 0 tidak perlu ditulis di depan angka. Jadi sisa dari 23 bagi 3 itu 2. Nah, sisanya ini yang yaitu 2 kita buat jadi pembilang. Per penyebutnya kita tulis kembali 3. Maka hasilnya 7/2/3.
ini adalah hasil dari pecahan 23 per 3. Kita rubah jadi pecahan campuran. Nah, contoh soal yang berikut yaitu pecahan 24 per 5. Nah, pecahan ini akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi, kita rubahnya menggunakan pembagian berekor. 24 bagi 5, berarti kita fokus di perkalian 5. Nah, pertama itu kita ambil dari angka yang pertama. Nah, angka yang pertama bisa tidak dibagi dengan 5? 2 bagi 5. Ternyata tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 5. Jadi kita ambil semuanya, jadinya 24. Nah, 24 bagi 5. Kita lihat di perkalian 5. Kira-kira berapa kali 5 yang hasilnya itu dekat dengan 24 atau sama dengan 24, tapi tidak boleh lewat dari 24. Berapa ya anak-anak? Benar, ternyata 4, karena 4 kali 5 itu hasilnya 20. Nah, kalau 5 kali 5 hasilnya sudah 25, sudah lewat dari 24. Jadi kita tidak pakai. Jadi yang kita pakai itu adalah 4 kali 5. Nah, kita tulis 4 di sini. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita tulis di sini. Baru kita kurangkan. 4 kurang 0 hasilnya 4. 2 kurang 2 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. Nah, sisa dari perkalian 24 bagi 5 adalah 4. Jadi 4 ini kita jadikan pembilang. Baru kita penyebutnya kita tulis kembali 5. Jadi hasilnya 4 per 5. Nah, bagaimana anak-anak? Dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, sudah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah mengerti? Ibu berharap kalian sudah bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi itu Ibu sudah jelaskan cara mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Kalau sekarang Ibu akan jelaskan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, jadi di pecahan campuran itu ada 2 variasi ya. Yang dari pecahan biasa jadi pecahan campuran, sebaliknya dari pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, supaya lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan Ibu berikut ya. Silahkan kalian perhatikan contoh dari pecahan 2, 3, 4. Nah, pecahan ini adalah pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah 4 ini kita kali dengan 2, hasilnya 8. Nah, 8 kita tambah dengan 3, hasilnya 11. Per penyebutnya kita tetap tulis dengan angka 4. Nah, bagaimana kalau pecahan 4, 2 per 3? Nah, cara rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu kita pertama itu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan asli. Jadi 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 kita tambah dengan 2 hasilnya 14 per penyebutnya kita kembali tulis 3. Nah, bagaimana kalau pecahannya 1, 3 per 5? Nah, ini penyebutnya kita kali dengan bilangan asli. 5 kali 1 hasilnya 5. Ditambah dengan 3 hasilnya 8. Per 5-nya ini kita tulis kembali. Penyebutnya 5. Nah, bagaimana dengan pecahan 4, 3 per 5? Nah, kalau ini penyebutnya kita kali dengan bilangan biasa.
bilangan asli yaitu 5 kali 4 hasilnya 20. 20 kita tambah dengan 3 hasilnya 23 per 5-nya ini kita tetap tulis. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, Ibu berharap kalian sudah bisa mengerti ya. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dari tadi, dari awal video ini sampai selesai, semuanya bisa kalian mengerti dengan baik ya. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar.